Halo, di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Ki Siap Kerja atau Kuarantin Siap Kerja. Aplikasi internal berbasis web yang dimiliki Balai Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura dalam pengelolaan keuangan dan administrasi. Berikut tutorialnya. Pertama kita buka Google Chrome atau Firefox. Setelah itu ketik karantina.com/espby. Akan muncul beranda seperti ini. Untuk masuk, login, username bisa memakai nama masing-masing pegawai. Untuk passwordnya, NIP masing-masing pegawai. Untuk loginnya kita memakai nama. Setelah itu kita klik login. Nah, di dalam aplikasi Ki Siap Kerja itu terdapat beranda, e-kwitansi, e-penomoran surat keluar, e-SPT. Nah, untuk beranda itu ada template kwitansi. Ini kwitansi biasa dengan nota-nota. Yang ini template Perjadin dalam kota, luar kota maupun luar pulau, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk selalu diupdate sesuai dengan PMK yang terbaru. Kita masuk ke e-kwitansi. Nah, untuk e-kwitansi sendiri, cara mendaftarkannya cukup tekan tombol kwitansi baru. Kita ambil contoh kwitansi, kita ambil contoh. Nah, terus jenis kwitansinya ini bisa juga misalnya luar kota atau luar pulau. Keterangannya kita bisa isi SPT nomor terus tanggal kwitansinya, terus simpan. Nah, sampai terdapat kwitansi berhasil disimpan. Nah, untuk di sini pelaksana kegiatan bisa mengecek secara berkala sampai statusnya ada di action bendahara. Nah, bisa diambil jika bendahara terdapat info siap dibayar. Nah, jika di status action bendahara ini sudah siap dibayar, pelaksana kegiatan langsung membawa bukti fisik kwitansi untuk diserahkan ke bendahara untuk dicek kelengkapan sesuai dengan yang diupload dan sesuai pagu yang tersedia. Jika semuanya sudah benar, mengecek kwitansinya, pagunya, SPBY-nya dari PPK, jika sudah benar semua, langsung bisa dibayar. Nah, dibayar ini bisa tunai maupun transfer. Nah, jika transfer nanti di menu edit ini bisa melihat bukti transfernya. Nah, pelaksana kegiatan bisa mengecek secara berkala. Untuk kerja dari verifikator PPK maupun bendahara, itu cara kerjanya, setelah pelaksana kegiatan mengirim kwitansinya, maka verifikator langsung mengecek kwitansi tersebut dengan mengklik. Nah, contoh ini misalnya kwitansinya. Jika benar, maka verifikator langsung memberi status.
7. Setelah itu di akun PPK juga langsung mengecek kembali sebelum dikeluarkan nomor SPBY dari SAS atau Sakti. Untuk tahun anggaran 2022 kita langsung menggunakan aplikasi web Sakti. Untuk tahun 2021 ini kita masih memakai SAS. Nah, jika PPK sudah verifikasi ini, kwitansi kembali, maka dikeluarkannya nomor SPBY. Ini contoh. Jika sudah, nomor SPBY-nya berapa, langsung disimpan. Maka di sini muncul nomor SPBY berhasil disimpan. Nah, jika semua sudah, langsung action bendahara ini mengecek kelengkapan dari kwitansi SPBY maupun ketersediaan pagu. Jika sudah benar semua, bendahara bisa memilih pending. Pending akan diklik bendahara jika uang yang ada di bendahara tidak tersedia atau belum merevolving. Siap dibayar itu artinya pelaksana kegiatan bisa mengambil ke bendahara. Sudah dibayar artinya pelaksana kegiatan sudah mengambil uang tersebut. Nah, coba kita langsung siap dibayar. Klik simpan. Nah, jika sudah seperti ini sangat memudahkan dan sangat mengefisiensi pelaksana kegiatan yang ada di wilayah kerja, yang ada di Bandara Wamena, Bandara Sentani, Pelabuhan Laut Jayapura, Perbatasan Sko, dan kantor pos. Nah, ini sangat berguna sekali untuk mempercepat revolving. Biasanya yang paling sering itu tiap bulan di Wilker itu kan mengirim kwitansi DTT seperti ini. Begitu cara kerja dari e-kwitansi yang sangat bermanfaat sekali bagi pelaksana kegiatan yang ada di wilayah kerja. Untuk selanjutnya e-penomoran. E-penomoran sendiri itu pelaksana kegiatan atau pelaksana pegawai yang ingin mengambil nomor surat keluar tanpa menghubungi operator arsip dan langsung dapat mempersingkat dan efisien dalam bekerja. Caranya nomor surat baru diklik. Nah, untuk tahun 2021 ini kita masih memakai manual karena dari Januari sampai Desember masih dalam proses lengkapi operator arsip untuk diinput secara manual. Tetapi untuk tahun 2022 semua harus memakai otomatis. Jadi nomornya berurutan, otomatis berurutan. Nah, untuk manual kita coba manual dulu. Kita ambil nomor paling terakhir. Ini 2465. Berarti 2466. Kode suratnya misalnya tujuan suratnya ini kita akan membuat surat tugas, misalnya surat tugas. Tanggalnya dokumen ini dokumen file yang akan diminta ke operator arsip. Jadi operator arsip di sini mengontrol
surat keluar yang akan masuk ke dia. Jadi operator arsip tidak perlu meminta untuk mana arsipnya. Jadi langsung operator arsip meminta tanda tangan, langsung mengeprint dari sini soft filenya. Jadi tidak perlu menagih-nagih kembali. Kita ambil contoh, klik simpan. Nah, otomatis berarti kita dapat menggunakan nomor 2466. Nah, 2466 ini operator arsip akan melihat, oh, nomor 2466 sudah diambil oleh siapa. Di sini pasti terlihat siapa yang mengambil. Nah, selanjutnya begitu dari kerja dari e-penomoran yang sangat memudahkan sekali. Nah, selanjutnya kita membuat ESPT. Nah, ESPT sendiri itu sangat mudah dalam membuat dan efisien dalam penggunaan waktu. Bisa dimanapun dan kapanpun dalam membuat SPT. Nah, SPT ini tinggal sama klik plus SPT baru. Nah, tadi nomor SPT-nya ini sesuai dengan tadi yang sudah diambil di e-penomoran 2466 TU tanggal SPT-nya. Nah, ini menimbang dasar. Nah, untuk tugas kepada ini kita ambil contoh golongan 3A. Kita isi jabatan, kode tujuan, waktu pelaksanaan. Nah, jika SPT-nya lebih dari 1, itu bisa mengklik di sini tambah tugas kepada. Bisa sampai berapapun. Nah, berhubung ini cuma 1, kita 1 saja. Nah, untuk sesuai dengan format yang biasa dipakai, ini kita ambil contoh saja ya. Nah, biaya ini akun yang dibebankan. Misalnya nah, penandatangan ini bisa kepala atau PLH yang bertugas pada hari tersebut dikeluarkannya SPT. Nah, setelah diisi semua, silakan langsung klik simpan. SPT berhasil disimpan. Nah, ini. Nah, dari sini kita langsung bisa cetak, atau jika ada yang salah kita bisa edit. Misalnya cetaknya seperti ini. Nah, ini langsung jika di print langsung dengan kertas kop surat langsung seperti ini. Nah, untuk kedepannya jangka menengahnya kita lagi proses dengan Pusdatin Kementan. Untuk sementara tanda tangan di SPT-nya ini masih manual, tetapi jangka menengah di tahun depan dan sekarang lagi proses integrasi dengan Pusdatin, ke depan akan
tanda tangan barcode. Jadi SPT yang sudah dibuat seperti ini akan masuk ke akun KPA atau PLH yang berlaku. Jika sudah disetujui, maka langsung keluar barcode di sini. Jadi operator arsip tidak perlu naik turun atau menunggu untuk ditandatangani SPT ini. Jadi langsung otomatis di sini barcode, dan yang mengeluarkan langsung dari lembaga SBS seperti Kementerian Keuangan. Nah, untuk jangka menengah juga akan menambah fitur e-BMN, e-persediaan, dan e-realisasi. Jadi pemangku kegiatan seperti KPA, BPSPM, PPK, maupun pejabat yang berwenang akan langsung melihat berapa realisasi yang tersisa. Jadi langsung melihat ini, langsung melihat oh berapa realisasinya, berapa ini, jadi langsung bisa mengontrol sendiri-sendiri sesuai dengan jadwal palang masing-masing. Dan nah, begitu, dan akan dilakukan, kira-kira akan dikembangkan dengan berupa versi Android biar lebih mudah untuk dioperasikan di handphone. Serta rencananya akan jangka menengahnya juga khusus untuk eSPT ini akan langsung dikoneksikan. Jika sudah lengkap seperti ini, bertanda tangan barcode, nah akan langsung dikirim melalui, di sini mungkin ada satu lagi, itu akan langsung dikirim ke WA masing-masing, WA yang diberi tugas SPT tersebut. Jadi setelah diklik, yang ditugaskan SPT akan menerima SPT tersebut melalui WA masing-masing. Jadi jika langsung ingin membuat kwitansi sebelum melakukan, silakan, biar setelah melakukan kegiatan langsung bisa mencairkan di bendahara. Nah, begitu beberapa jangka menengah yang akan dikembangkan dari Ki Siap Kerja Balai Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura. Semoga bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan untuk lebih mengefisienkan dan lebih mempercepat dalam merealisasikan anggaran. Begitu, terima kasih. Selamat sore.